Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa midadihi wa sallallahu barakati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlama aw udlam aw ajhala aw yujhal alai. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda beliau, al-muslimu akhul muslimi. Al-muslimu adapun seorang muslim, akhul muslimi ialah saudara muslim lainnya. La yadhlimu, yang tidak menzalimi dia si muslim hu pada saudaranya. Wala yuslimu, dan tidak menyerahkan pada musuhnya hu pada saudaranya sesama muslim. Man, barang siapa kana ada dia man fi hajata akhihi, di dalam membantu hajat saudaranya. Kana adalah Allahu Allah fi hajatihi, di dalam hajatnya dia. Selagi seorang muslim membantu memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun akan membantu segala yang menjadi hajatnya dia. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Di dalam hadis yang lain, Allah itu akan selalu membantu seorang hamba yang dia selalu membantu sesama muslim. Waman, dan barang siapa farraja, melapangkan, membebaskan atau menyenangkan an muslimin, dari seorang muslim, kurbatan, sebuah kesusahan, farraja, maka akan melapangkan Allahu Allah anhu, darinya, biha, dengan pertolongannya itu, kurbatan, satu kesusahan, min kurabi yaumil qiyamah, dari macam-macamnya kesusahan hari kiamat. Waman, dan barang siapa sataro, menutup aib, menutup celah, musliman, seorang muslim, sataro, maka akan menutup hu kepadanya Allahu Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat. Muttafaqun, disepakati, alaihi, atas hadis tersebut. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda beliau Nabi, man nafasa am mu'minin kurbatan. Maknanya kurang lebih sebenarnya dengan hadis yang di atas, cuma lafadznya berbeda, redaksinya sedikit berbeda. Man, barang siapa nafasa, meringankan atau membebaskan, melapangkan, am mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan, satu kesusahan, min kurabid dunya, dari macam-macamnya kesusahan dunia. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya dari beban-beban duniawi, nafasa, maka akan melapangkan Allahu Allah anhu, darinya, kurbatan, kesusahan, min kurabi yaumil qiyamah, dari macam-macam kesusahan hari kiamat. Nanti di hari kiamat kita nih pasti membutuhkan banyak sekali pertolongan, karena
dosa kita sudah jelas. Semua orang di dunia pasti pernah melakukan dosa. Dan dari sekian banyak dosa, banyak yang belum sempat kita taubati. Keduluan lupanya. Kadang dalam satu hari kita melakukan dosa nggak inget, atau bahkan mungkin nggak sadar kalau sudah melakukan dosa. Kemudian tidak ditaubati. Nah ini kan untuk selanjutnya tetap dianggap dosa. Sementara amal soleh kita tidak bisa menjamin semua amal soleh kita itu benar-benar diterima oleh Allah, atau paling tidak benar-benar sah. Siapa yang bisa menjamin baju yang dipakainya sekarang itu benar-benar suci? Boleh jadi di habis nyuci benar, cuma di cuciannya, di penjemurannya barangkali ada kotorannya cicak, mungkin ada kotorannya burung. Dia nggak sadar bahwa pakaiannya itu najis, hanya dia nggak sadar. Setaunya dia itu suci. Dari kadar sahnya saja belum tentu. Amal yang sudah kita kerjakan itu sah atau tidak, itu masih belum tentu. Menurut akal kita insya Allah sudah sah. Menurut ilmu yang sudah kita pelajari itu sah. Sementara hakikat syariat itu milik Allah. Bisa jadi kita yang keliru, kita yang salah memahami ilmu itu, atau kita memahaminya hanya setengah, bisa jadi. Maka itu mempengaruhi sah dan tidaknya amal. Ketika amal itu sudah jelas sah, belum tentu juga amal itu diterima oleh Allah. Karena boleh jadi ketika kita beramal ternyata kita tidak ikhlas karena Allah, karena kita riya misalkan, atau kita ibadahnya terpaksa dan lain sebagainya. Jadi amal solehnya belum tentu diterima, amal jeleknya, dosa-dosanya sudah jelas banyak. Maka ini akan menyebabkan banyak sekali kesusahan-kesusahan nanti di hari kiamat. Ketika menerima buku amal itu saja sudah susah. Kemudian ketika kita berjalan menuju tempat mahsyar, tempat dikumpulkannya itu juga susah. Kita dikuburkan di Indonesia misalkan, kemudian dikumpulkan di suatu tempat. Boleh jadi tempat itu jauh dari pemakaman kita. Maka kita akan berjalan dari mana kita dimakamkan menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan tempat tersebut ada di antara Masjid Nabawi sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Ya, menurut sebagian pendapat. Ada yang mengatakan bukan Masjid Nabawi, tapi dari Masjidil Haram, sesuai Isra-nya Nabi dari Masjidil Haram ke Palestina. Itu nanti yang akan menjadi tempat mahsyar. Maka kalau yang dimakamkan di sini kita akan jalan dari sini sampai ke sana. Luar biasa tuh jauhnya. Itu baru satu kesusahan. Menuju tempat persidangannya saja sudah membutuhkan banyak energi. Sampai di tempat tersebut kemudian semua aib kita dibuka oleh Allah. Begitu besar malunya kita di hadapan semua makhluk-makhluk Allah. Itu juga satu kesusahan yang lain. Belum lagi waktu itu Allah murka semurka-murkanya. Allah tidak pernah murka semurka itu sebelumnya, dan Allah tidak akan murka seperti itu lagi nanti setelah kejadian itu. Sangat murkanya Allah. Ya, masuk akal. Bagaimana mungkin Allah tidak murka kepada kita, sedangkan Allah sudah sekian banyak memberi nikmat kepada kita. Ternyata nikmat itu kita pakai untuk maksiat kepada Allah sendiri. Kita dikasih tangan sama Allah, ini kan nikmat besar nih. Tangannya sehat. Begitu banyak makhluknya Allah yang tidak diberi tangan, sedangkan kita diberi tangan, sehat lagi tangan ini, bisa kita manfaatkan untuk bermacam-macam amal. Tapi sama kita digunakan untuk menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, digunakan untuk bekerja sesuatu yang haram atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dikasih nikmat malah digunakan untuk maksiat kepada Allah sendiri. Kita dikasih mulut,
dikasih lisan, bisa berbicara dengan fasih, dengan gampang. Padahal sekian banyak makhluknya oleh makhluk Allah tidak diberi kelancaran lisan. Banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa berbicara. Kita diberi nikmat oleh Allah bisa berbicara dengan fasih, tapi ternyata diberi nikmat fasihnya lisan malah digunakan untuk menghibah orang lain, malah digunakan untuk berdusta, malah digunakan untuk melakukan sumpah serapah. Nah, itu kan sama dengan misalkan kita memberi hadiah sepatu sama kawan. Misalkan kita kasih sepatu ke kawan, tiba-tiba habis dikasih sepatu, sepatunya dipakai untuk nempeleng kita. Gimana perasaannya? Sudah dikasih sepatu, sepatunya digunakan untuk menendang kita. Seperti apa perasaan marahnya kita? Apalagi Allah yang memberikan semua nikmat kepada kita, sama kita digunakan untuk memaksiati Dia sendiri yang memberikan nikmat itu. Betapa murkanya Allah. Kita yang tahu diri malu, melakukan maksiat malu. Mau melakukan maksiat, mata mau maksiat, mata yang ngasih nikmat Allah, tapi digunakan mendurhakai Allah sendiri. Nah, itu bagaimana? Murka sekali Allah, luar biasa murkanya. Dan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi semua manusia nanti di padang mahsyar tersebut ketika di hari kiamat. Nah, ketika sedang sulitnya keadaan seperti itu, manusia sudah tidak peduli lagi dengan ayah ibunya, sudah tidak peduli lagi dengan anak istrinya, sudah nggak peduli lagi. Yang diurus dirinya bagaimana?